Halo. Ya udah lama gue nggak ngevlog megang kamera sendiri kayak gini ya. Jadi ini adalah kamera gue yang biasa dipakai kalau lagi ngevlog dan dipegang sendirian kayak gini. Ini yang kotor kacanya apa lensa sih? Ya jadi ini adalah kamera yang dipakai buat ngevlog sendirian kalau lagi megang selama ini. Sony RX104, gue tidak dibayar sama sekali untuk ngomong mereknya. Jadi ini bener-bener pendapat pribadi. Lalu beberapa hari yang lalu gue lihat di YouTube gitu kan, gue kepikiran mau ganti kamera buat vlog. Kenapa? Karena panjang ya ceritanya ya. Gimana ya gue ceritanya? Oke. Jadi gue punya kamera 7S. Kamera 7S itu lensanya dua. Satu 2470 dan satu yang 35 mili prime lens. Lalu gue baru sadar ternyata gue nggak pernah pakai kamera lensa yang 35 mili itu kan. Waktu itu gue lagi syuting sama Bayu, gue bilang sama Bayu, gue punya lensa yang nggak dipakai, lo mau beli nggak? Terus dia bilang tukeran aja sama Sennheiser gue, which is clip onnya dia. Harganya beda-beda tipis. Akhirnya gue ya udah deh, yuk kita tukeran. Akhirnya tukeran dan gue sekarang punya clip on, apa sih namanya, body pack audio. Yang satu nggak kepake. Nah, tadinya gue pikir kalau gue bisa colokin si body pack itu ke kamera, pasti gue akan lebih bisa makainya kan. Tapi ternyata kamera yang si RX104 ini kan nggak ada audio inputnya nih. Jadi kalau ngomong, gue ngomong pakai audio kamera tuh, bukan pakai audio inputnya. Jadi gue googling, gue nyari kamera yang kecil juga kayak gini, yang bisa buat ngevlog juga, gue bawa sehari-hari, tapi punya mikrofon input. Udah nemu, baca reviewnya, dan cari mana yang paling baru, yang menurut gue paling bagus setelah apa yang gue baca. Akhirnya terbelilah Canon EOS M6 ini. Yeah. Yang beli bukan gue sih, tadi Puput. Jauh nggak Put tadi Put? Jauh. Beli ke kota ya, kemana sih? Mangga 2, ya kan? Terus Puput beliin, terus gue tadi whatsappin apa aja yang harus dibeli. Ada body pack di atas, tapi gue juga sekalian nitip Rode Video Micro buat di mounting di atas kameranya. Anyway, ini kameranya, kamera EOS M6 Canon. Gue gak dibayar sekali lagi buat ngomongin ini, jadi gue ngomong apa adanya aja ya. Ini bagus apa enggak ya. Kita akan cek satu-satu kameranya kayak gimana. Lalu kamera yang ini nih, kamera yang kalian lihat sekarang ini akan dijual. Tadi gue taruh di Instagram gue, mudah-mudahan pas videonya naik udah nggak ada ini kamera, udah ada yang mau beli. Gue bukain dulu kameranya, nanti gue akan kasih lihat gambarnya kayak gimana, terus bener nggak suaranya bisa lebih bagus kalau nggak pakai, ini kan pakai audio bawaan si kamera ini nih. Yuk mari kita buka di sini. Oke, ini kameranya ya, EOS M6. Tadi sekalian beli SD cardnya juga. Ini filternya, buku manual. Ini lensa bawaan dia. Ini mau gue jual juga nih. 1545 lensa bawaan. Gak bisa beli body only sayangnya. Ini kameranya. Kecilnya kayaknya nggak terlalu beda jauh ya. Sebenarnya ya nggak sih? Beda lah ya. Lebih gede, cuman nggak ekstrim lah, nggak kayak 7S gitu. Dipegang juga masih enak. Gue kalau ngevlog gitu paling males kalau diliatin orang ya. Terutama di mall-mall gitu kan suka banyak satpam-satpam yang rese ya. Yang nggak boleh syuting di sini mas, dan lain-lain. Jadinya yang gue lakukan adalah gue ngelepas si mini tripodnya, terus gue bawa pakai tangan. Kalau Sony RX itu kan dia nggak ada mounting buat audio, jadi kelihatan aman, kayak gue cuman foto-foto biasa doang gitu. Nah jadi kalau kameranya sekecil ini seharusnya gue nggak dimarahin satpam juga sih. Jadi kalau gue pakai A7S di atasnya kasih Rode, terus lensanya segede-gede gaban gitu, pasti akan dinotis. Ini udah diisi Put? Belum? Belum ya? Sedikit ya, gue colokin dulu. Gue udah lama nggak pakai Canon ya. Dulu gue pakai 7D. Sekarang balik lagi setelah pakai
Sony. Oke, adapternya udah masuk. Sekarang kita sambil nunggu baterainya kecas. Nah, ini lensa yang gue beli secara terpisah, 11-22 mili untuk kamera ini, yaitu mountingnya di EFS. Kalau yang biasa kan EF ya. Kayaknya tapi kalau lensa bawaan dia kan ini. Ya beda-beda dikit lah ya. Beda-beda dikit lah. Dia lebih gede dikit. Kenapa milihnya yang 11-22? Karena dia lebih lebar. Anyway, ini dia. Jadi gue akan kalau ngevlog kayak gini. Yang gue kangenin nanti sih kayaknya nih ya, gue udah punya feeling nih. Kayaknya gue kangen untuk tidak terganggu oleh ini nih. Kalau pakai RX100 gue kan, dia kan nggak nonjol gini. Kalau dia ada, jadi gue nggak tahu ini akan ganggu atau enggak. Belum tahu, karena gue belum tahu situasi dunia nyatanya. Cuma kalau kita bandingin ya, ini kan yang 11-22 nih. Kalau kita bandingkan dengan ini 15-45. 15-5 itu setara dengan 24-70 untuk full frame. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh lah, ya nggak Dil? Ini pastinya nggak akan gue pakai. Ini akan gue jual juga. Siapa yang mau komen aja di bawah, karena ini nggak akan gue pakai, jadi gue jual ya. Harganya berapa bilang aja, kita buka lelang aja. Nah ini dia nih, ini akan ngebedain kualitas suara dari kamera vlog gue yang sebelumnya sama yang baru. Gue udah tahu permasalahan nanti akan kayak gimana ya. Gue akan mounting si itunya di sini, terus ketika gue naikin layar pasti akan mentok ya, karena gue udah lihat reviewnya banyak banget yang mempermasalahkan itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa lihat paling nggak gambarnya masih dalam frame gitu. Mari kita buka rodenya. Ini kalau orang bilangnya dead cat ya, kucing mati ini. Ada bulunya. Ini dipakai kalau kita syuting di luar supaya nggak guzuk ini pakai ini. Cuman kayaknya gue nggak pakai karena pertama kemungkinan akan lebih sering syuting indoor kalau nge-vlog, dan yang kedua juga itu terlalu membuat orang menengok dan melihat. Beda banget ya sama Rode yang biasa dipakai ya. Palingnya buat framing gue tau lah ini gue bakal segimana gitu. Feeling-feelingan lah ya nanti nge-vlognya. Feeling-feelingan aja udah. Yang penting gue punya audio bagus ya. Gue kan mau ke Cina nih, nanti gue bawa nih. Nah sekarang ininya nih. Kemarin tripodnya begitu, yang kecil yang tadi udah kalian lihat semuanya di layar. Sekarang tripodnya begini. Ini lebih ekstrim lagi nih. Wuhuu. Niat banget. Gila, vlogger banget gak gue ha? YouTuber abis gak tuh? Gila nih, YouTuber banget sih, parah sih. Oke, tapi kita coba sekarang apakah benar kualitasnya lebih baik atau tidak. Mari kita nyalakan. Bismillah. Recordnya di Ini kan, samping. Oke. Tuh, 2, 3. Oke. Coba Dil. Udah nyala. Dia otomatis nyala kan rodenya? Apa ada? Enggak kan? Otomatis nyala. Nyala nih kayaknya. Sumpah ini keren banget sih, parah sih. Cuman masalah framing doang aja. Coba dikasih lihat. Oke ya. Bandingin nih. Iya. Oke, gengs. Coba ya. Yang ini pakai RX104, kamera vlog yang lama. Ya kan? Yang ini pakai Canon M6 yang baru. Beda nggak? Insya Allah beda. Kalau sama aja bohong ya. Kayaknya sih beda ya. Ini warnanya lebih cerah ya yang ini. Dan gue yakin kualitas suaranya juga pasti lebih bagus. Oke ya. Coba kita matiin RX-nya. Sekarang gue mau coba pakai kamera vlog baru ini tapi tanpa Rode, tanpa audionya. Ini gue matiin dulu. Oke, ini gue coba tanpa Rode. Tanpa Rode suaranya kayak gini. Kalau dengan Rode suaranya begini. Nah, persoalan sama kamera ini sih cuman tinggal masalah kebalik dan framingnya aja sih. Tapi selama gue bisa lihat diri gue ada di situ, seharusnya gue tahu kalau ini framingnya bagus. Ada cara lain sih sebenarnya, yaitu gue ngerigging ini nih, ya nggak sih?
Ngerigging ini di samping, terus gue mentokin gitu, bikin riggingan di sini gitu. Itu akan lebih akan lebih ngebantu ya. Cuman kayaknya lumayan ribet itu. Ntar coba deh gue tanya. Pak Marno bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Kamu tukang bangunan. Tukang bangunan di sebelah rumah gue bisa ya? Cuma kalau bisa, gue rasa pemecahan masalah roda ini kayaknya sebenarnya sederhana sih. Nanti gue coba gimana caranya supaya lebih baik. Tapi yang jelas nih warnanya menurut gue lebih terang, lebih bagus. Karena dia sensornya lebih gede, dia kan APS-C ya. Kalau RX tuh kalau nggak salah ya micro 3/4 kalau nggak salah. Kalau salah ya benerin aja di komen. Tapi ya kita lihat aja deh. Mudah-mudahan persoalan si layar di atas dan segala macam ini bisa teratasi. Yang jelas ini akan jadi kamera vlog baru gue. Dadah.